retur pembelian dan retur penjualan. Retur atau yang biasa dikenal juga dengan istilah pengembalian merupakan hal yang biasa terjadi dalam dunia jual beli atau dunia perdagangan. Tentu saja kemungkinan pengembalian bisa terjadi karena kegiatan penjualan maupun pembelian tidak selamanya berjalan dengan lancar. Dalam kondisi tertentu, biasanya ada saja barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pemesanan. Saat melakukan pengembalian barang, ada dokumen yang harus disertakan, baik oleh pihak penjual maupun pihak pembeli yang disebut dengan nota retur. Berikut akan kami jelaskan tentang pengertian masing-masing dari retur pembelian dan retur penjualan. Yang pertama adalah retur pembelian. Retur pembelian merupakan pengembalian barang dari pihak pembeli kepada pihak penjual karena barang yang telah dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan ataupun barang yang dikirim rusak. Retur pembelian yang dilakukan pihak pembeli dibagi menjadi dua jenis. 1. Retur pembelian secara kredit. Pengembalian barang dagang yang diperjualbelikan antara penjual dan pembeli secara kredit dengan angsuran dan akan dianggap lunas sesuai waktu jatuh tempo yang sudah disepakati antara pihak pembeli dan penjual. 2. Retur pembelian secara tunai. Pengembalian barang dagang yang telah dibeli oleh pihak pembeli secara tunai kepada pihak penjual dan dicatat di arus kas dengan catatan bahwa barang bisa diretur atau dikembalikan jika rusak. Yang kedua, retur penjualan. Retur penjualan adalah penerimaan barang oleh pihak penjual yang dikembalikan dari pihak pembeli. Pengembalian ini biasanya terjadi jika barang yang dijual oleh pihak penjual atau barang yang dibeli oleh pihak pembeli tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli atau mengalami kerusakan. Retur penjualan menyebabkan piutang atau tagihan dari pihak penjual kepada pihak pembeli berkurang. Saat mencatat retur penjualan pada jurnal keuangan, isi kolom debit dengan akun retur penjualan, sedangkan piutang dagang dicatatkan pada sisi kredit. Dalam sebuah transaksi jual beli, retur penjualan terbagi menjadi 3 jenis. 1. Retur penjualan yang mengembalikan kas pihak pembeli. 2. Retur penjualan yang mengurangi piutang pihak pembeli. 3. Retur penjualan untuk mengganti barang yang rusak dari pihak pembeli dengan barang baru. Untuk mengurangi angka pengembalian barang, pihak penjual harus lebih memperhatikan jenis dan spesifikasi barang yang dijual atau yang akan dikirimkan. Transaksi jual beli, retur pembelian, dan retur penjualan merupakan hal yang biasa terjadi. Ya, tadi merupakan sedikit penjelasan tentang pengertian retur pembelian dan retur penjualan. Selanjutnya kita langsung mencoba melakukan transaksi retur pembelian dan retur penjualan pada program aplikasi SRC Jogja System ini. Menu retur pembelian dan menu retur penjualan merupakan bagian dari deretan menu transaksi. Menu retur pembelian berada pada submenu pembelian
sedangkan menu retur penjualan berada pada submenu penjualan. Ya, satu persatu kita coba lakukan. Yang pertama, retur pembelian. Langsung ke submenu pembelian, kemudian klik menu atau tombol menu retur pembelian, maka tampil halaman data retur pembelian barang. Kemudian pada data retur pembelian barang terdapat beberapa tombol perintah seperti new, edit, delete, refresh, dan lain-lain, dan terdapat 2 kolom. Selanjutnya kita langsung klik new atau tekan tombol insert pada keyboard, maka tampil halaman tambah retur pembelian. Pada halaman retur pembelian terdapat beberapa kolom. Yang pertama, kolom nomor faktur. Kolom nomor faktur ini dia akan terisi otomatis. Kemudian kolom nomor retur, dia juga akan terisi otomatis. Kemudian tanggal retur. Retur ini dia akan tampil secara otomatis mengikuti pada tanggal komputer atau dapat kita sesuaikan dengan klik tombol angka 15 ini. Ya, kemudian kita tentukan tanggalnya. Kemudian kolom berikutnya adalah kolom supplier. Kolom supplier ini digunakan untuk memasukkan nama suppliernya. Ya, kita langsung masukkan nama suppliernya dengan cara klik tombol F6 atau tekan tombol F6 pada keyboard. Ya, kemudian kita cari nama suppliernya sesuai barang yang akan kita retur. Ya, misalkan kita akan retur barang di Sampurna. Ya, kemudian kita pilih dan OK. Ya, di situ sudah tampil nama suppliernya beserta alamatnya. Berikutnya kita masukkan nama barang yang akan kita retur. Kita scan kode barcode barangnya atau ketik nama barangnya juga nggak apa-apa. Scan atau kita ketik nama barangnya, maka pada kolom akan muncul nama barang yang akan kita retur. Ya, di situ namanya rokok Sampurna Mil 16. Nah, kemudian jika barang yang akan kita retur ini jumlahnya tidak hanya 1, ya, misalkan 5, maka pada kolom quantity ini kita masukkan 5. Kemudian jika kita mau menambah barangnya lagi, kita scan lagi atau kita ketik nama barangnya. Kemudian pada kolom quantity kita masukkan jumlah kuantitinya. Kemudian lagi kita masukkan semua barang yang akan kita retur. Kemudian pada kolom total retur akan tampil sejumlah angka Rp400.300. Kemudian pada kolom keterangan kita masukkan keterangan atau informasi tentang retur pembelian ini. Perlu kita ketahui juga bahwa kolom keterangan ini tidak harus kita isi. Artinya boleh kita isi, boleh tidak. Misalkan pada keterangan kita isi barang rusak. Setelah kita mengisi pada kolom keterangan, kemudian kita simpan retur. Setelah kita menyimpan
tambah retur pembelian tadi, halaman retur pembelian ini masih tampil. Ini sebagai penawaran kepada kita, apakah kita mau membuat lagi atau tidak. Kalau tidak, kita batalkan dengan menekan tombol batal atau tekan tombol ESC pada keyboard. Setelah kita menutup halaman tadi, maka akan tampil pada halaman data retur pembelian barang. Di sini tampil pada 2 kolom dengan nama supplier PT HM Sempurna, kemudian pada kolom di sebelahnya nama detail barang yang akan kita retur. Setelah kita cek dan ternyata sudah sesuai, kemudian kita cetak faktur. Klik tombol cetak faktur ini, akan tampil beberapa menu pilihan. Yang pertama, faktur, retur, dan surat jalan. Kita klik. Ya, di situ akan tampil halaman yang akan kita cetak. Di sini pada halaman pertama retur pembelian, kemudian halaman kedua adalah surat jalan retur pembelian. Kalau kita mau langsung cetaknya, kita klik tombol menu print ini, maka dia akan langsung mencetak. Setelah kita melakukan perintah cetak, setelah tercetak kemudian close. Kemudian menu yang kedua yaitu faktur retur pembelian. Ya, di sini hanya tampil 1 lembar, yaitu lembar retur pembelian. Kalau mau mencetak, ya klik tombol print ini. Kita close. Kemudian yang ketiga adalah surat jalan. Ya, di sini tampil 1 lembar, yaitu surat jalan retur pembelian. Ya, kalau mau dicetak, ya kita klik tombol print, maka dia akan melakukan pencetakan. Ya, kemudian close. Setelah faktur dicetak, kemudian nanti kita kasih ke sales suppliernya atau kita kirim via jasa pengiriman. Ya, itu adalah cara melakukan atau membuat retur pembelian barang. Yang kedua adalah retur penjualan. Untuk masuk pada menu retur penjualan, kita masuk ke submenu penjualan. Kemudian setelah kita klik menu retur penjualan, maka akan tampil halaman data retur penjualan. Ya, untuk tampilan halaman data retur penjualan ini tampilannya hampir sama dengan tampilan pada retur pembelian, dan cara melakukan atau membuatnya pun sama. Ya, kita klik tombol new atau tekan tombol insert pada keyboard. Kemudian kita masukkan nama customernya, kita klik F6. Kemudian pilih nama customernya. Ya, di sini misalkan Mushar, kemudian OK. Kemudian masukkan nama barangnya dengan cara di-scan atau diketik. Ya, setelah kita scan, kita masukkan kuantitinya. Jika yang di retur itu tidak hanya 1, misalkan 2. Kemudian jika ada lagi barang yang akan diretur, ya, ini sudah kita masukkan. Kemudian pada bagian bawah pada kolom total retur akan muncul jumlah angka. Ya, di sini 6.500. Kemudian isi keterangan jika itu diperlukan. Jika tidak, ya kita simpan. Nah, ini masih tampil.
Kalau memang kita tidak akan membuat lagi, ya kita batalkan. Kemudian data retur penjualan, pada kolom akan terisi nama customer Mushar, kemudian totalnya adalah 6.500. Kemudian pada sebelah kanan detail barang yang diretur, itu nama barang suki ayam kecap 18 gram, jumlah kuantiti 2, kemudian Sprite botol 390 ml dengan jumlah kuantiti 1. Kemudian kalau kita mau mencetak faktur retur penjualan, ya di sini hanya satu perintah saja, cetak faktur, dia langsung muncul. Ya ini kalau mau dicetak, ya kita tinggal lakukan perintah pada tombol print ini, kemudian close. Dan saya kira cara melakukannya itu sama dengan yang ada pada retur pembelian. Itu adalah cara melakukan retur penjualan barang. Ya, itu tadi penjelasan tentang pengertian dari retur pembelian dan retur penjualan dan cara melakukannya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada yang kurang jelas bisa hubungi tim Jogja System. Terima kasih.